terkait dengan rupiah yang masih dalam tren pelemahan. Nah, sebagai Biotok ini yang sudah berkecimpung mulai dari tahun 2015, bagaimana sih Anda melihat kondisi ini ditambah lagi dengan kondisi daya beli masyarakat yang ternyata masih belum pulih? Kalau misalnya Biotok ini termasuk kita memang main di niche market ya. Jadi kita menjadi satu kebutuhan. Kalau misalnya memang ada pelemahan dari tren daya beli masyarakat, tetapi kan kalau misalnya menjadi satu kebutuhan, itu tidak terlalu berpengaruh menurut saya. Bahkan untuk sekarang-sekarang ini permintaan dari luar, mungkin karena memang mereka sudah mencoba Biotok ya, dan mereka cocok, mereka tetap datang. Dan skala repeat order di Biotok sejauh ini nggak ada masalah. Oke, kalau terkait dengan pelemahan rupiah, apakah cukup berdampak bagi industri kecantikan sendiri dan juga Biotok? Pasti, karena kan biar bagaimanapun juga kita ada bahan juga yang menggunakan produk luar ya. Tinggal bagaimana brand ini, dalam hal ini Biotok, untuk mengakali aja bagaimana biar kita bisa tetap mempertahankan harga agar bisa terjangkau oleh kesayangan Biotok. Oke, secara komposisi mungkin dari segi industri kecantikan sendiri ataupun Biotok, penggunaan bahan baku impor nih berapa banyak sih atau berapa persen gitu sehingga ini juga turut mempengaruhi, turut terdampak dari pelemahan rupiah itu sendiri? Kebanyakan memang produknya sih masih pakai bahan lokal. Jadi boleh dibilang persentase mungkin sekitar 20% aja sih yang impor. Jadi masih bisa lah, masih bisa kita serap. Terkait dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan merawat diri, kita juga tahu nih Mbak Wiwi bahwa semakin banyak ya brand-brand lokal di tanah air yang menjamur gitu terkait dengan bisnis kecantikan dan juga khususnya kosmetik. Nah, kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa sih pertumbuhan di industri kecantikan ini? Memang boleh dibilang ya sejak zaman COVID ya berapa tahun yang lalu itu trennya itu terus naik hingga sekarang ini. Dan bahkan boleh dibilang ke depan-depannya masih bisa diprediksi akan naik terus gitu loh. Kalau misalnya dibilang dari sisi brand, kita sih seneng kalau semakin banyak produk-produk baru yang bermunculan. Karena memang saya ngelihat orang Indonesia itu pinter-pinter. Mereka memang capable untuk melahirkan produk-produk baru dan mereka kreatif gitu loh. Kreatifnya banget mereka itu. Jadi boleh dibilang menarik sih ya kalau dari sisi kami sebagai kompetitor sesama brand lokal ini. Jadi kita lebih terpacu untuk berinovasi, untuk bisa terus mengeluarkan produk baru, untuk bisa terus meningkatkan pelayanan ke customer. Artinya ada dari segi peningkatan inovasi dan juga bagaimana bisa memberikan experience yang lebih bagi customer. Betul sekali. Tapi yang menjadi pertanyaan juga Mbak Wiwi, kita juga tahu bahwa di tengah kondisi industri kosmetik atau skincare dalam negeri yang mungkin sedang tumbuh merekah gitu ya. Tapi di satu sisi yang cukup mengkhawatirkan adalah cukup banyak brand-brand dari luar negeri, khususnya dari China nih yang merajalela. Bagaimana Anda sebagai bisnis lokal menghadapi dan juga mensiasati hal ini? Ini menarik sebenarnya ya Mbak Sasa. Cuman ini baiknya kita tinggalkan sebagai pekerjaan rumah buat pemerintah kita. Mereka diisi oleh orang-orang pintar yang seharusnya mereka bisa menjadikan ini PR tersendiri untuk mereka. Seperti yang tadi saya bilang, kita brand-brand dari lokal aja udah bagus gitu loh. Jadi PR buat mereka bagaimana menjadikan brand lokal ini untuk bisa menjadi raja di negaranya sendiri. Tapi ada kegangguan nggak sih? Maksudnya dari segi maraknya brand-brand dari luar gitu, khususnya yang menawarkan mungkin harga yang jauh lebih murah. Lebih miris sebenarnya, lebih ada tanda tanya sebenarnya dari pihak kita. Tapi kalau dari Biotok sendiri kita tidak begitu terlalu terimpact. Karena balik lagi, kita sudah punya pangsa pasar kita sendiri dan kalau Biotok itu sudah menjadi satu kebutuhan buat kesayangan Biotok. Ada harapan nggak sih dari pemerintah terkait dengan maraknya brand-brand lokal dari luar, khususnya dari China yang semakin membanjiri tanah air? Banget. Balik lagi itu PR banget sih buat pemerintah menurut saya. Kita mampu. Jadi brand lokal ini mampu untuk bisa bersaing sama mereka. Tinggal bagaimana cara kita dibantu untuk bisa ya itu tadi menjadi raja di negara kita sendiri gitu loh. Kita mampu kok dari sisi produk segala macam bisa kok kita. Oke, apa harapannya mungkin seperti apa mungkin dari general industri kecantikan sendiri? Apakah memang sebaiknya brand-brand dari luar ini dibatasi atau seperti apa nih supaya tadi brand-brand lokal ini bisa jadi raja di negeri sendiri? Antara mereka dibatasi misalnya atau kita diberikan kemudahan. Oke, kemudian dalam berbagai hal deh misalnya. Atau bisa juga begini, brand luar itu mungkin lebih bisa ditertibkan dalam artian mereka lebih dijaga regulasinya barangkali atau
benar-benar dipantau apakah memang mereka sudah sesuai dengan ketentuan Badan POM, kayak gitu aja sih. Oke, jadi memang betul-betul dari segi regulasi diperketat dan juga tentunya pengawasan. Betul. Nah, Mbak Wiwi, kita tahu bahwa Biotok ini kan memang berkecimpung di industri skincare atau kosmetik yang berbahan alami. Tapi kalau kita flashback gitu, bagaimana sih Anda melihat transformasi industri kecantikan sampai akhirnya sekarang muncul kesadaran terkait dengan kebutuhan penggunaan skincare berbahan alami? Lebih ke orang Indonesia sekarang sudah pintar ya. Mereka itu kalau misalnya beli barang, mereka sudah tidak hanya asal beli sesuai dengan, oh ini lagi musim atau bagaimana, enggak. Tapi mereka lebih ngeliat ke ingredients. Nah kalau misalnya ada pengalaman dari Biotoknya sendiri, itu kita benar-benar mengedukasi. Jadi kita rame banget itu di zaman COVID kemarin. COVID kemarin itu banyak orang-orang yang kulitnya normal harusnya, lalu menjadi sensitif, lalu menjadi iritasi seperti itu. Karena kita memang harus mengikuti anjuran pemerintah juga untuk sering-sering cuci tangan biar nggak ada transfer ini ya. Nah, di situ banyak orang yang kulitnya jadi kering. Banyak tiba-tiba pengidap eksim yang muncul. Dan kayak mungkin gitu. karena stres juga ya. Betul, stres atau mungkin bahan yang digunakan terlalu keras, dipakai sering pula gitu loh. Nah di Biotok kita mengedukasi untuk pakai bahan yang memang non-harsh chemicals, yang memang lebih mengutamakan bahan alami. Nah dari situ jadi mereka pakai, keluhan mereka bisa lebih reda. Ya, Biotok naiknya dari situ. Tapi perbandingannya kalau dulu berarti orang beli skincare atau mungkin kosmetik berdasarkan yang lagi ngetren atau mungkin based on iklan aja gitu ya Mbak Wiwi ya? Betul. Oke.